Malam itu, suasana begitu lengang di desa kecil tempat Pak Darman tinggal. Langit mendung pekat, menutupi cahaya bulan, membuat malam terasa lebih gelap dari biasanya. Angin malam berhembus perlahan, menyapu dedaunan yang berguguran di sepanjang jalan desa. Pepohonan besar yang berdiri di pinggir jalan terlihat seperti bayangan hitam yang menyeramkan. Di kejauhan, suara jangkrik bersahutan menciptakan kesan kesunyian yang semakin mencekam. Pak Darman adalah seorang tukang bakso yang sudah bertahun-tahun berjualan keliling. Setiap sore, ia mulai mendorong gerobaknya menyusuri jalanan desa, menawarkan bakso hangat kepada para pelanggan setianya. Namun, malam ini terasa berbeda. Entah mengapa, ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Udara malam terasa lebih dingin dari biasanya, dan perasaan tidak nyaman mulai menyelinap ke dalam pikirannya. Tapi, demi mencari nafkah, ia tetap melanjutkan pekerjaannya seperti biasa. Saat melewati jalan setapak yang dipenuhi pepohonan besar, langkahnya sedikit melambat. Tempat itu terkenal angker di desa. Banyak cerita beredar tentang penampakan makhluk halus yang sering menampakkan diri kepada orang-orang yang melintas larut malam. Pak Darman, meskipun sudah sering mendengar cerita-cerita itu, selalu berusaha untuk tidak memikirkan hal-hal yang tidak masuk akal. Baginya, rezeki harus dicari, dan rasa takut bukanlah alasan untuk berhenti bekerja. Namun, ketika ia mendorong gerobaknya semakin dalam ke jalur sepi itu, perasaan aneh semakin kuat. Dari kejauhan, samar-samar terdengar suara tawa lirih yang hampir tidak terdengar. Suara itu seperti tertiup angin, datang dan pergi dalam sekejap. Pak Darman berhenti sejenak, mencoba mendengarkan lebih jelas. Namun, yang terdengar hanya desiran angin malam dan suara dedaunan yang bergesekan. Ia menghela napas, mencoba mengabaikan perasaan tidak nyaman itu, lalu melanjutkan perjalanannya. Langkahnya semakin cepat. Ia ingin segera keluar dari jalan itu dan menuju ke daerah yang lebih terang. Namun, tiba-tiba bau anyir menyengat hidungnya. Bau itu begitu kuat, seakan ada sesuatu yang membusuk di sekitar situ. Ia menoleh ke kiri dan ke kanan, mencoba mencari sumber bau tersebut. Tetapi yang ia lihat hanyalah pohon-pohon besar yang menjulang tinggi. Keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya, meskipun udara malam begitu dingin. Pak Darman berusaha menguatkan hatinya. Ia terus mendorong gerobaknya dengan langkah yang semakin cepat. Namun, suara tawa lirih itu kembali terdengar. Kali ini lebih jelas. Suara itu seperti berasal dari belakangnya, seolah-olah ada seseorang yang mengikuti. Ia tidak berani menoleh, tapi bayangan di jalan menunjukkan sesuatu yang membuatnya hampir pingsan. Ada sosok berambut panjang yang melayang di belakangnya. Rambutnya tergerai berantakan, gaun putihnya kotor dan lusuh, serta wajahnya yang pucat dengan mata hitam pekat menatap lurus ke arahnya.
Tubuh Pak Darman membeku, jantungnya berdebar kencang. Ia tahu bahwa yang dilihatnya bukanlah manusia. Makhluk itu melayang tanpa menyentuh tanah, mengikuti setiap langkahnya tanpa bersuara. Dengan sekuat tenaga, ia mencoba menggerakkan kakinya dan mempercepat langkahnya. Ia tidak peduli dengan gerobaknya yang bergoyang keras. Ia hanya ingin segera keluar dari tempat itu. Setelah beberapa menit yang terasa seperti selamanya, akhirnya ia melihat jalan yang lebih terang di depan. Cahaya lampu jalan menyinari ujung jalan setapak, memberikan sedikit rasa lega di hatinya. Namun, saat ia hampir mencapai area yang lebih aman, suara tangisan pelan mulai terdengar, semakin lama semakin dekat. Suara itu begitu menyayat hati, seakan berasal dari seorang perempuan yang sedang meratap kesedihan. Pak Darman menutup telinganya dengan kedua tangan, mencoba mengusir suara itu dari pikirannya. Namun, suara itu terus menggema di kepalanya. Akhirnya, ia sampai di area yang lebih terang dan berlari menuju rumahnya tanpa menoleh ke belakang. Begitu sampai di depan rumah, ia segera membuka pintu dengan tangan gemetar dan menguncinya rapat-rapat. Nafasnya tersengal, tubuhnya gemetar hebat. Dari balik jendela, ia mengintip keluar, memastikan bahwa makhluk itu sudah menghilang. Namun, gerobaknya masih di luar, berdiri diam di bawah sinar lampu jalan. Suasananya hening, terlalu hening. Pak Darman mencoba menenangkan dirinya, tetapi perasaannya masih dipenuhi ketakutan. Malam itu, ia tidak bisa tidur. Setiap kali ia memejamkan mata, suara tawa lirih itu kembali terngiang di telinganya. Bau anyir itu masih terasa di hidungnya, dan perasaan seolah-olah sedang diawasi membuatnya gelisah sepanjang malam. Keesokan harinya, dengan hati-hati, ia keluar rumah untuk mengambil gerobaknya. Saat mendekati gerobak, bulu kuduknya berdiri. Di atas gerobaknya ada jejak tangan berwarna hitam, seolah-olah seseorang telah menyentuhnya dengan tangan yang penuh lumpur. Pak Darman merasakan ketakutan yang luar biasa. Ia menyadari bahwa kejadian malam itu bukanlah sekadar halusinasi. Sejak saat itu, ia bersumpah untuk tidak pernah lagi berjualan hingga larut malam. Ia tidak ingin mengambil risiko bertemu kembali dengan makhluk yang mengikutinya malam itu. Baginya, rezeki bisa dicari di siang hari, asalkan tidak harus berhadapan dengan penghuni dunia lain yang menunggu dalam kegelapan. Setiap kali ia melewati jalan itu, di siang hari, ia selalu merasa ada mata yang mengawasinya dari balik pepohonan. Kadang, ia merasa mendengar suara tawa lirih yang begitu familiar. Namun, ia tidak pernah lagi berani melihat ke belakang karena ia tahu sesuatu masih mengintainya. Hingga suatu malam, ketika hujan deras mengguyur desa, terdengar suara langkah-langkah di depan rumahnya. Pak Darman yang berusaha mengabaikannya
semakin gelisah ketika suara itu berubah menjadi ketukan pelan di pintu kayunya. Hatinya berdebar. Ia mencoba memberanikan diri, mengintip melalui celah jendela, namun tidak melihat siapapun di luar. Saat ia berpaling, suara tawa lirih itu kembali terdengar, kali ini tepat di belakangnya. Ketakutan yang selama ini ia pendam seketika memuncak. Ia menjerit, tubuhnya lemas dan seketika jatuh pingsan. Sejak malam itu, ia jatuh sakit dan memilih untuk tidak lagi berjualan sama sekali. Rumahnya menjadi semakin sepi dan ia enggan berbicara tentang apa yang pernah ia alami. Masyarakat desa hanya bisa berspekulasi, tetapi mereka tahu bahwa Pak Darman telah melihat sesuatu yang seharusnya tidak ia lihat. Sesuatu yang masih menunggunya dalam gelap di jalan setapak yang angker itu. Dan pada suatu malam, gerobak bakso Pak Darman ditemukan terbalik di depan rumahnya. Pak Darman sendiri menghilang tanpa jejak. Hanya ada jejak kaki yang memudar di tanah basah, seolah-olah ia telah dibawa pergi oleh sesuatu yang berasal dari kegelapan. Sejak saat itu, setiap kali ada orang yang melintas di jalan setapak itu, terdengar suara tawa lirih yang bergema di antara pepohonan, seakan ada seseorang atau sesuatu yang masih menunggu di sana, mencari mangsa berikutnya.